Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan dan doa malam GKJ Joglo. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dasarkan dari Yosua pasal yang keempat ayat 5b sampai dengan 6a. Demikian firman Tuhan. Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya smartphone yang dapat menghasilkan dan menyimpan berbagai macam foto dan video, banyak orang senang mengabadikan momen. Foto-foto maupun video-video menjadi kenang-kenangan di masa depan. Mengenang masa lalu itu sangatlah penting, terutama untuk mengingat karya dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini pula yang Tuhan ingin agar kita lakukan. Sama seperti Tuhan, ketika Tuhan meminta bangsa Israel menyusun 12 batu peringatan di tepi sungai Yordan. Tujuannya adalah agar bangsa Israel senantiasa mengingat karya Tuhan yang menolong mereka memutuskan aliran sungai Yordan, sehingga saat itu bangsa Israel dapat berjalan melaluinya. Batu peringatan ini bukan hanya bagi generasi mereka saja, tetapi juga sebagai pengingat bagi anak cucu mereka. Saudara-saudaraku, jika kita melupakan karya dan pimpinan Tuhan pada masa lampau, maka kita akan mudah mengeluh, kita akan mudah putus asa, terutama ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup. Sebaliknya, jika kita terus mengingat karya dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, maka ingatan akan penyertaan Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Ingatan itu menjadi modal bagi kita untuk melangkah dalam iman walau kita tetap menghadapi tantangan. Ingatan akan kebaikan Tuhan itu menjadi motivasi bagi kita, sumber agar kita menjadi optimis dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Jika Tuhan telah memimpin kita pada masa lalu, bukankah Tuhan yang sama juga akan memimpin kita pada masa depan? Hal ini juga berlaku ketika kita mencapai kesuksesan, bahwa bukan karena kehebatan atau kepintaran kita sehingga kita mampu mencapainya, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan saja, maka kita dapat meraih kesuksesan itu. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah diri. Seberapa seringkah kita mengingat karya Tuhan dalam hidup kita? Mari bersama-sama kita senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Dan di akhir doa Bapak Ibu dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Bapa, mengungkapkan segala syukur kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih, rahmat, dan anugerah-Mu, terutama bagi anak-anak kami yang saat ini bersuka cita karena apa yang mereka cita-citakan atau mereka harapkan menjadi kenyataan. Baik anak-anak yang memiliki pengharapan di dalam studi mereka atau di dalam pekerjaan mereka atau dalam kehidupan mereka secara pribadi. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang di dalam pergumulan. Kiranya Engkau tolong, Engkau mampukan keluarga-keluarga ini Tuhan untuk tetap setia hanya kepada Tuhan saja, dan kiranya cinta kasih yang mula-mula dapat tetap terpelihara di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi gereja di dalam upaya untuk membangun iman umat. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Kiranya terjadi ya Bapa apa yang menurut kehendak-Mu baik bagi kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala syukur dan permohonan kami ini.
Amin.